Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islamic Tales ID, bayangkan sebuah kota suci terletak di tengah padang pasir. Kota itu adalah kota Makkah. Kota yang menjadi pusat spiritualitas, rumah bagi Ka'bah, kiblat para nabi terdahulu. Bangunan yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail sebagai simbol tauhid dan ketaatan. Namun, pada suatu tahun yang kelak dikenal sepanjang zaman sebagai tahun gajah, Makkah berada di ambang kehancuran. Dari arah selatan, sebuah pasukan besar bergerak, dipimpin oleh seorang gubernur dari Yaman, Abrahah, dengan gajah-gajah perang yang belum pernah dilihat orang Arab sebelumnya. Apa yang akan terjadi? Dan di tahun yang sama, seorang bayi mungil lahir dari rahim Aminah binti Wahab. Ia adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Namanya kelak akan menggema di seluruh penjuru dunia. Muhammad bin Abdullah, nabi terakhir penutup para rasul, rahmat bagi seluruh alam. Inilah kisah luar biasa yang terekam dalam Al-Quran tentang burung ababil, tentang kehancuran pasukan gajah, dan tentang tanda-tanda langit yang mendahului kelahiran sang nabi terakhir. Jauh sebelum peristiwa itu terjadi, di wilayah selatan Jazirah Arab, tepatnya di negeri Yaman, berdirilah seorang penguasa yang ambisius, Abrahah al-Asram. Ia bukan seorang raja, tapi gubernur utusan dari kerajaan besar Kristen Abyssiniam di Habasyah yang saat itu menguasai Yaman. Abrahah melihat satu kenyataan yang membuatnya geram. Ribuan kafilah dari berbagai penjuru Jazirah Arab rela menempuh perjalanan panjang dan berat setiap tahun hanya untuk menuju satu tempat di Makkah, yaitu Ka'bah. Ka'bah yang kala itu masih berada di bawah penjagaan kaum Quraisy telah menjadi pusat ibadah dan ziarah sejak zaman Nabi Ibrahim dan Ismail. Tempat itu tidak hanya menjadi simbol keagamaan, tapi juga pusat ekonomi dan budaya, penggerak roda kehidupan kota Makkah. Abrahah merasa ini adalah ancaman. Ia tidak bisa membiarkan pusat kekuasaan spiritual dan ekonomi tetap berada di tangan orang-orang Arab. Maka ia bertekad untuk membuat tandingan Ka'bah. Ia bangun sebuah gereja megah di San'a, ibu kota Yaman. Lalu ia beri nama Al-Qolis. Bangunan itu dibuat dengan bahan terbaik, ukiran rumit, dan menara menjulang. Ia ingin seluruh kabilah Arab mengalihkan ziarah ke Al-Qolis, mengalihkan arah ibadah dari Ka'bah ke tempat buatannya. Tapi sesuatu yang tak ia duga terjadi. Bagi bangsa Arab, Ka'bah bukan sekadar bangunan. Ka'bah adalah warisan Ibrahim. Ka'bah adalah rumah Tuhan. Maka ketika kabar tentang gereja Abrahah tersebar, seorang Arab dari Makkah, entah siapa namanya, datang secara diam-diam dan mencemari gereja itu sebagai bentuk protes. Abrahah murka. Ia tidak bisa menerima penghinaan ini, dan murka itu berkembang menjadi keputusan besar. Ia akan menghancurkan Ka'bah. Ia akan membawa seluruh pasukannya ke Makkah dan merobohkan rumah yang disebut-sebut rumah Tuhan itu. Maka dimulailah perjalanan panjang pasukan Abrahah menuju Makkah. Dengan gajah terbesar bernama Mahmud di barisan depan, Abrahah siap meruntuhkan Ka'bah yang ia anggap sebagai batu tua tak bernyawa. Namun yang tidak ia tahu, Ka'bah bukan sekadar bangunan. Ia adalah rumah Allah, dan Allah sendiri yang akan melindunginya. Guruh langkah-langkah gajah memenuhi padang pasir. Pasukan besar yang tak terkalahkan itu semakin dekat ke Makkah. Di antara mereka, seekor gajah raksasa yang bernama Mahmud memimpin barisan. Kulitnya keras, tubuhnya besar seperti bukit bergerak. Abrahah tersenyum puas. Ia yakin bahwa Ka'bah akan menjadi abu. Namun di Makkah, suasana justru sunyi. Warga kota sudah mulai meninggalkan rumah-rumah mereka dan pergi mengungsi ke perbukitan. Hanya satu sosok yang tetap tenang, yaitu Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy dan kakek dari bayi yang kelak akan mengubah dunia, Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib berjalan menuju Ka'bah dengan tenang. Ia tidak membawa senjata, tidak pula pasukan. Ia hanya membawa keyakinan yang besar bahwa rumah ini bukan milik manusia, tapi milik Tuhan alam semesta. Pasukan Abrahah tiba di sekitar Makkah dan mulai menjarah harta penduduk. Bahkan 200 ekor unta milik Abdul Muthalib dirampas. Saat ia menemui Abrahah untuk menuntut haknya, terjadi percakapan yang sangat menggetarkan hati. "Aku datang hendak menghancurkan rumah Tuhanmu, tapi kau justru bicara soal unta," ucap Abrahah.
Abdul Muthalib dengan tenang menjawab, "Aku pemilik unta-unta itu, maka aku menuntut hakku. Sedangkan rumah itu memiliki Tuhan yang akan menjaganya." Kata-kata itu bagaikan pukulan telak. Bahkan Abrahah pun sempat terdiam, tapi kesombongan telah membutakan hatinya. Ia tetap memerintahkan tentaranya untuk bergerak menuju Ka'bah. Namun saat mereka mencoba memaksa Gajah Mahmud untuk maju, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Gajah itu menolak berjalan ke arah Ka'bah. Ia diam, ia duduk, ia menolak bergerak, meskipun dipukul, dicambuk, atau ditarik. Tetapi bila diarahkan ke arah lain, ia mau berjalan, seolah-olah makhluk besar itu tahu bahwa di hadapannya ada rumah suci yang dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat. Langit tiba-tiba berubah. Dari arah timur, terdengar suara gemuruh. Bukan suara manusia, bukan pula guntur, tapi suara dari langit, dari ketinggian yang tak biasa. Orang-orang yang menyaksikan dari bukit terbelalak. Mereka melihat burung-burung kecil berbaris rapi, berbondong-bondong datang seperti ombak yang tak terhitung jumlahnya. Burung-burung itu terbang dalam formasi yang sempurna, dengan gerakan yang tak bisa dilakukan oleh pasukan manapun di bumi. Burung-burung itu bukan burung biasa. Mereka adalah burung ababil, makhluk yang dikirim langsung oleh Allah untuk menghukum keangkuhan. Masing-masing burung membawa 3 batu kecil dari neraka, 1 di paruhnya dan 2 lainnya di masing-masing kakinya. Dan dia mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Quran Surah Al-Fil ayat 3-4. Setiap batu yang dilempar itu tidak salah sasaran. Ia mengenai tepat kepada orang yang Allah kehendaki. Batu itu tidak menghancurkan pasukan dengan ledakan, tapi menembus tubuh mereka, membakar dari dalam, membuat tubuh-tubuh besar itu terkapar satu persatu, seperti daun-daun kering yang beterbangan. Pasukan yang begitu percaya diri itu luluh lantah, tanpa ada satupun prajurit Quraisy yang mengangkat pedang. Gajah-gajah melarikan diri atau mati di tempat, dan Mahmud, gajah utama milik Abrahah, berdiri lemas, tak mampu bergerak. Tubuh Abrahah sendiri terkena batu ababil. Ia terluka parah, dan dengan sisa tenaga, ia melarikan diri bersama beberapa orang yang masih hidup. Namun sepanjang perjalanan pulang ke Yaman, tubuhnya membusuk, bagian demi bagian hancur, hingga akhirnya ia mati dengan hina di tengah perjalanan. Itulah cara Allah menjaga rumahnya. Ka'bah tetap utuh, tanpa satu batu pun tergeser, tanpa satu dinding pun retak. Maka Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran Surah Al-Fil ayat 5. Kaum Quraisy, termasuk Abdul Muthalib, menyaksikan semua itu dari kejauhan. Hati mereka bergetar, bukan karena ketakutan, tapi karena kekaguman atas kekuasaan Allah yang nyata. Tahun itu adalah tahun yang mengguncang sejarah. Tahun di mana pasukan raksasa dihancurkan tanpa perang. Tahun di mana manusia menyaksikan keajaiban Allah turun langsung dari langit. Tahun itu dikenal sebagai Amul Fi'il, tahun gajah. Beberapa bulan setelah peristiwa Ababil, tepatnya pada malam ke-12 Rabiul Awal, seorang bayi lahir dari rahim wanita mulia, Aminah binti Wahab. Ia adalah keturunan dari suku Quraisy yang terpandang. Bayi itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anak yatim dari ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, yang telah wafat saat istrinya masih mengandung. Malam kelahirannya bukan malam biasa. Para ulama meriwayatkan bahwa langit tampak lebih terang. Sejumlah tanda luar biasa muncul. Api besar di Persia yang menyala selama 1000 tahun padam tiba-tiba, dan istana Raja Kisra berguncang hingga 14 pilar runtuh. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Lahirnya Muhammad SAW di tahun gajah bukan kebetulan. Seolah-olah langit berkata, "Lihatlah wahai dunia, setelah kehancuran para tiran, kini lahir pemimpin sejati, seorang anak yang akan tumbuh menjadi rahmat bagi semesta alam." Muhammad SAW yang kelak dikenal sebagai Al-Amin akan membawa pesan tauhid, membebaskan manusia dari belenggu penyembahan berhala dan menuntun dunia menuju cahaya Islam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertandingi. Dia melindungi rumahnya dan hamba-hambanya yang beriman dengan cara yang tidak terduga. Ini adalah pengingat bahwa keimanan dan ketakwaan adalah perlindungan sejati bagi umat manusia. Jangan lupa like dan subscribe supaya tak ketinggalan cerita-cerita lain di Islamic Tales ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.